Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Puji dan syukur bila kita panjatkan ke hadrat ilahi Rabbi, tak lupa salawat serta salam semoga selamanya tercurah kepada baginda Rasul ani habibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hati di dalam jasad manusia merupakan pokok yang harus ditata. Sebab Rasulullah pernah mengatakan, inna fil jasadi mudghatan idza soluhat sairu jasadi wa idza fasadat sairu jasadi. Ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging yang apabila segumpal daging tersebut baik, maka seluruh anggota tubuh akan ikut baik. Dan sebaliknya apabila segumpal daging itu rusak, maka akan rusaklah seluruh jasad manusia. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi hati dikatakan bahwa binisbat dengan jasad manusia itu bagaikan seorang pemimpin, di mana kalau pemimpinnya baik maka seluruh rakyatnya akan ikut baik insyaallah. Sebaliknya apabila seorang pemimpinnya tidak baik, maka berindikasi rakyatnya akan ikut tidak baik. Begitupun dalam jasad manusia, hatinya baik maka anggota badan yang lainnya akan ikut baik. Tangannya akan baik, matanya akan baik, hidungnya akan baik, kakinya akan baik, dan lain sebagainya. Tetapi kalau hatinya hancur, hatinya jauh dari ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, maka seluruh anggota badan pun akan tidak baik. Hadirin yang berbahagia, ada 5 macam yang dapat dijadikan sebagai obat untuk menyembuhkan hati yang kotor, menyembuhkan hati yang sakit, sesuai dengan ucapan yang diucapkan oleh Abdullah al-Intoqi rahimahullah, khamsun hunna min dawail qalbi. Adapun 5 macam, di mana 5 macam tersebut termasuk obat untuk mengobati penyakit hati. Yang pertama adalah mujalisatu solihin, rajin bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Ketika seseorang hadir bersama orang-orang yang soleh, bersama orang-orang yang baik, maka orang tersebut insya Allah minimal akan mendapatkan wejangannya, minimal akan mendapatkan keterangan-keterangan yang menyejukkan hatinya, sehingga hati tersebut akan menjadi baik. Kemudian yang kedua, wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini termasuk obat yang sangat dahsyat sekali, obat yang sangat manjur sekali untuk mengobati hati seseorang. Dengan cara bagaimana mengobati hati? Dengan membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca saja, tapi mentadaburi makna-makna Al-Quran. Alhamdulillah, bagi orang-orang yang sering melaksanakan tolabul ilmi, terlebih-lebih membahas tafsir Al-Quran, insya Allah akan menjadikan obat hati untuk menata hati semakin baik. Yang ketiga, wa ihlaul batin, mengosongkan perut dengan cara berpuasa. Orang ketika melaksanakan ibadah puasa, baik puasa wajib ataupun terlebih-lebih puasa sunnah, maka insya Allah hatinya akan semakin cerah, hatinya akan semakin bersih. Karena dengan perut kosong, insya Allah akal manusia akan semakin sempurna. Sehingga para ulama-ulama terdahulu ketika akan mengarang kitab, ketika akan mengeluarkan fatwanya, mereka selalu mengosongkan perut dengan banyak puasa sunnah, sehingga menjernihkan akalnya. Semakin bersih hatinya, maka insya Allah semakin sempurna akalnya. Yang namanya
perut. Nah, ini juga sama, termasuk sesuatu hal yang harus diperhatikan. Sebab Rasulullah pernah mengatakan salah suhisolin turisul qaswati bil qalbi. Ada 3 hal yang bisa mewariskan seseorang keras di dalam hatinya. Yang pertama hubut to'am, senang dengan makanan. Orang dengan senang makanan banyak memakan sehingga banyak mengkonsumsi makanan sehingga perutnya penuh dengan berbagai macam makanan, maka itu bisa menyebabkan hati akan keras. Sebab dengan banyak makanan akan timbul ke atas, akibatnya jadi ngantuk sehingga banyak tidur, sehingga itu akan menyebabkan hati semakin keras. Yang kedua wahubut to'am, senang tidur terus, itu termasuk juga bisa mengeraskan hati. Dan yang ketiganya kata Rasul wahubur rohati, senang atau suka dengan kesenangan hati yang terus diikuti, maka insya Allah itu akan menyebabkan hati seseorang menjadi keras. Hadirin yang berbahagia, kembali kepada obat hati. Yang keempat adalah wa qiyamul lail, ibadah pada malam hari. Salat sunat yang dahsyat yang bisa menyembuhkan seseorang dari hati yang kotor adalah diantaranya adalah salat malam hari. Insyaallah dengan banyak melaksanakan salat malam hari, apalagi ditambah dengan bertafakur, apalagi ditambah dengan muhasabah, maka hati seseorang akan semakin jernih. Kalau hati seseorang semakin jernih, maka insya Allah akal semakin sempurna. Dan yang terakhir adalah wa tadurru'u inda sobahi, rendah hati ketika datangnya waktu pagi hari. Kenapa rendah hati ketika datangnya waktu pagi bisa menyebabkan hati bersih seseorang? Karena dengan di awal pagi hatinya, dirinya rendah hati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih kalau banyak menangis sebelum datangnya pagi hari, maka insya Allah ketika siang harinya akan terjaga dari berbagai macam kemaksiatan. Karena di awalnya baik, maka insya Allah di tengahnya akan baik. Harapan kesananya di ujungnya akan baik. Maka orang yang rendah hati di waktu pagi ini bisa menyebabkan sebagai obat yang bagus untuk menata hati seseorang. Mudah-mudahan hati kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan hati bersih ibadah kita akan sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ibadah kita selamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.